Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukuri nikmatillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Nur Muhammad dan manunggalnya kaulo. Nur Muhammad awal yang diciptakan atau yang dijadikan atau yang diciptakan itu disebut makhluk, yang menjadikan itu disebut Tuhan atau Sang Pencipta. Di ayat Al-Quran menyerukan jangan samakan, jangan sekutukan Tuhan dengan makhluknya. Itu kalau kalian beriman kepada mukjizatnya baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kalian selisihi ayat itu, karena yang ingkar dengan satu ayat disebut kafir atau tidak layak disebut umatnya baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak layak disebut orang Islam dalam pengertian yang memahami bahwa Tuhannya mempunyai anggota badan dan bertempat, disebut menyekutukan, menyamakan Tuhan dengan makhluknya. Itu pun wenang kalian karena iman seruan ayat atau tidak beriman dengan ayat itu urusan kalian. Begitu juga yang memahami Nur Muhammad lalu jadi Ahmad dan kalian pahami menjadi satu jadi Tuhan, karena kalian tidak percaya dengan maha kekalnya Tuhan. Nur Muhammad dari nurnya Tuhan, bukan berarti Nur Muhammad dan Nur Tuhan masih sama, karena sifatnya Tuhan wajib berbeda dengan zatnya makhluknya, yang dapat dikurangi atau dibagi-bagi atau ditambah atau dikalikan. Zatnya Tuhan maha kekal yang sangat sempurna, maha sempurna. Zatnya kalian yang menyamakan sifat zatnya Allah dengan makhluk tidak layak disebut umatnya baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ayat Al-Quran menyerukan jangan samakan, tidak kalian hiraukan. Kalau itu terjadi pada orang selain yang melakukan syariat Islam, kalian anggap kafir dan kalian teryakin kafir. Akan tetapi tauhidnya kalian adopsi. Memang kebanyakan orang-orang yang tidak mengenal dirinya, kebanyakan menganggap ruhnya sama dengan Tuhannya atau dengan zatnya Tuhannya, dan ini fakta. Atau juga yang menyekutukan Tuhan dengan nabinya atau Nabi Adam. Di Alkitab disebutkan awal kejadian itu firman, yang artinya tidak ada firman yang menyerupai, menyamai, apalagi melebihi Alkitabnya. Dalam pengertian jangan samakan firman dengan Alkitabnya. Begitu juga Tuhan dengan makhluknya. Faham tidak kalian? Kembalilah ke Al-Quran. Di situ hanya ada kitab dengan ayat, sedangkan yang disebut dalil itu langit bumi seisinya. Dan jangan samakan, jangan sekutukan zatnya Tuhan dengan makhluknya, atau dalam pengertian jangan samakan dengan zatnya makhluknya. Manunggalnya kaulo dengan Gusti, kami gambarkan bagai seduhan kopi atau makhluk atau semua makhluk bagaikan gula, bubuk, kopi, air dan air panas diseduh jadi satu menghasilkan rasa kopi. Ada rasa gula, ada rasa bubuk, dan ada hangatnya air panas terasa jadi satu, dan
dan cangkirnya wajib ada sebelum dan sesudah habis seduhan kopi. Peminum kopi sejati atau pecandu kopi tidak pernah minum kopi sampai cangkirnya ikut dimakannya, agar setelah habis kopi agar bisa dibuat tempat seduhan kopi lagi. Jangan samakan zatnya Tuhan dengan zatnya makhluk, karena zatnya Tuhan Maha Satu atau satu hakiki. Kalau zatnya makhluk ada kepala, ada rambut, telinga, mata, dan lain-lain, lalu zatnya Tuhan bagaimana? Ya ngaji, belajar dengan keilmuan yang mempunyai sanad ke Nabi Muhammad SAW. Hanya dengan itu kita layak disebut ahlu sunnah wal jamaah dengan benar dan tepat. Yang tidak demikian hanya ahli fitnah wal jamaah. Mungkin ini faktanya yang ada saat ini. Selain kita wajib beriman seruan ayat jangan samakan, jangan sekutuan zatnya Allah dengan makhluknya. Kedua sisi ayat ketuhanan yang menunjukkan keberadaan Tuhan di atas dan Tuhan dekat. Wajib kalian imaninya. Kalau hanya iman satu sisi ayat ketuhanan, maka kalian disebut bertauhid bermata sebelah. Yang dikiaskan Imam Al-Mahdi terbelah menjadi dua atau terbelah oleh Dajjal menjadi dua bagian. Dajjal di zaman Nabi Musa Samiri membelok tauhid yang diajarkan Nabi Musa, membelok tauhid umat Nabi Muhammad SAW. Kalian yang mengajarkan bertauhid dengan satu sisi ayat ketuhanan, entah itu ustadz, guru, atau mursyid, itu hak wenang kalian mau menjadi ahlu sunnah wal jamaah atau menjadi ahlu sunnah bertauhid bermata sebelah. Bila salah iman, amal ibadah akan terbalaskan. Wassalam.